Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma yanfa'una bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban. Alhamdulillah kita sudah masuk ke bab tawabi' ya. Tawabi itu jamak dari kata tabi' ya, sesuatu yang mengikuti. Mengikuti dalam hal apa? Dalam hal i'rabnya. Jadi nanti kita akan melihat bahwa nanti di sana ada sebuah kalimat yang mengikuti kalimat sebelumnya dalam hal i'rab. Nah, itu disebut sebagai tawabi'. Nah, lafaz-lafaz yang seperti itu ada 4 macam nanti. Oke. Ya, ada 4 macam. Yang pertama disebut sebagai na'at. Benar. Sebagai na'at. Yang kedua nanti disebut sebagai atof. Ada setelah itu yang ketiga sebagai badal, yang keempat taukid. Ya, jadi na'at atau badal taukid. Itu semua nanti disebut sebagai tawabi' ya. Lafaz yang mengikuti i'rab sebelumnya gitu. Nah, mari kita baca pengertiannya. Tawabi' ya, bahasa Arabnya seperti ini. Itu adalah isim yang mengikuti isim sebelumnya baik dalam segi i'rab maupun kalimatnya. Maksudnya kalimatnya itu ya nanti bisa jadi harus sama-sama nakiroh. Kan? Kalau sebelumnya nakiroh berarti dia harus nakiroh. Kalau sebelumnya ma'rifat, dia juga harus ma'rifat. Ada juga yang sebelumnya mudakar, berarti dia juga harus mudakar. Kalau sebelumnya mu'anas, ya berarti dia harus mu'anas. Seperti itu maksudnya dari kalimatnya, maksudnya itu maupun kalimatnya. Kemudian, nah setelah itu, tawabi itu kan tadi disebut sebagai ada 4 kan. Yang pertama naat ya. Oke, kita akan membahas naat sekarang. Naat apa sih? Naat adalah kalimat isim yang mensifati kalimat isim sebelumnya. Ada isim, dia menjadi sebuah sifat untuk kata sebelumnya. Jadi ketika kita ingin mengungkapkan sebuah sifat dalam bahasa Arab, maka kita menggunakan naat namanya. Bahasa Arabnya seperti ini, na'tun, atau sifat ya, bahasa ininya. Bahasa lainnya sifat lah. Memang mensifati kan, gitu. Nah, contohnya di sini sangat mudah dan sangat sederhana, yaitu apa? Ja'a ar-rajulu al-aqilu. Telah datang seseorang laki-laki. Oke, bentar. Oke, sebentar. Nah, udah ya? Nah, ya. Jadi contohnya ja'a ar-rajulu al-aqilu. Telah datang seseorang laki-laki, rojul. Satu orang laki-laki dan akil, orang yang berakal satu juga. Nah, di sini contohnya itu al-akil di sini ya. Akil di sini adalah naat. Naat itu sifat. Dia mensifati rojul lafaz sebelumnya. Dia ingin mengatakan bahwa rojul itu punya sifat berakal seperti itu. Nah, dia harus mengikuti i'rabnya gimana? Karena rojulu ini fa'il dari ja'a, maka akil lafaz setelahnya atau naatnya itu juga harus mengikuti i'rabnya, yaitu dibaca dhammah atau dibaca rofa. Karena sebelumnya juga rofa gitu loh. Dan juga karena rojulu ini mudakar, maka sinaatnya juga harus berupa mudakar. Al-akilu bukan al-akilatu gitu, nggak bisa ya ditambahin tamar buto karena sebelumnya mudakar. Itu. Nah, mahalus syahidnya atau yang dimaksud dalam kalimat ini sebagai contoh naat itu al-akilu, seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Nah,
Kemudian dalam hal mengikuti, naat sendiri itu ada beberapa hal yang harus diikuti ya. Yang pertama dalam segi i'rab harus mengikuti mufrad, tasniyah, jamaknya juga ya. Kalau sebelumnya berupa jamak, maka dia juga harus jamak sifatnya gitu. Al-aqiluna, ja'a zaiduna, ja'a al-muslimuna, berarti al-aqiluna harus jamak juga. Atau tasniyah atau mufrad kayak contoh tadi. Terus kalau sebelumnya mu'anas ya dia harus mu'anas. Kalau mudzakkar ya dia harus mudzakkar. Kalau marifat ya dia harus marifat. Kan ar-rajulu di sini marifat ya, kan ada alnya. Berarti al-aqilu juga marifat. Seandainya nakirah, contohnya ya tinggal dibuang alnya menjadi ja'a rajulun aqilun gitu doang tuh. Itu sama-sama nakirah berarti. Ya kan? Lafadz sebelumnya dibaca lafaz sebelumnya berupa isim nakirah dan naatnya disebut berupa isim nakirah. Nah, perlu digarisbawahi juga ini kan naat namanya. Nah, ini lafaz sebelumnya itu istilahnya man'ut. Kalau mendengar kata man'ut, maka yang harus dibayangkan itu lafaz yang jatuh setelah naatnya. Seperti itu. Atau kalau sifat berarti ya akil ini sifat, kemudian rojul ini mausuf seperti itu ya. Sesuatu yang disifati. Akilun sifatun, arrojulu mausufun. Kan yang disifati rojulnya kan. Man'ut sama, man'ut itu yang dinaat, yang disifati juga. Beda istilah barangkali nanti mendengar kok berbeda, itu sebenarnya sama. Kadang ulama menggunakannya na'tun, kadang sifatun, kadang man'utun, kadang mausufun. Gitu doang sih maksudnya. Oke ya, clear ya. Oke. Nakiro, ma'rifat. Intinya harus sama lah. Nah, nanti juga itu yang membedakan dengan naat ya. Dengan hal nanti ya. Kalau udah masuk ke hal. Oke. Oh, setelah itu ini yang pertama ya, naat ya, tentang sifat intinya. Untuk mensifati sesuatu itu berarti babnya bab naat namanya. Na'tun. Nah, yang sebagai atof. Bahasa Arabnya gini, atfun. Atfun gini. Oke. Atfun. Nah, atof adalah kalimat isim yang jatuh setelah huruf atof gitu. Gampang. Sebenarnya ini sederhana ya, definisi sederhananya lah biar kebayang dulu ya kan, biar antum tasawurnya dapat dulu lah. Intinya atof itu ya, itu bab yang menerangkan tentang isim disambung dengan huruf atof gitu loh. Penyambungan antar isim dengan huruf atof itu bab atof namanya. Tapi sebenarnya kalimat isim yang jatuh setelah huruf atof itu disebut sebagai maktuf sebenarnya. Oke. Kalau kita lihat di sini ya, masuk ke contoh aja lah biar tahu yang dimaksud istilah maktuf, atof sama maktuf alaih gitulah. Kita perlu tahu istilahnya dulu. Yang pertama contohnya itu jaa amrun wa abu bakrin ya, telah datang siapa? Amr dan Abu Bakar. Di sini ada dua isim yang disambungkan dengan Ja'a Umar wa Abu Bakrin. Disambungkan dengan huruf atof ya. Ada Umar, ada Abu Bakar, ada huruf atof wawu dan gitu ya. Nah, sebenarnya kalimat yang jatuh setelah huruf atof itu kan Abu Bakar. Ini disebut sebagai maktuf. Maktuf. Nah, sementara kalimat yang jatuh sebelum huruf atof yaitu ini maktuf alaih namanya. Aman ya? Maktuf alaih
gitu. Wawunya baru disebut sebagai atof. Nah, bab ini disebut sebagai babul atfi gitu loh. Bab menerangkan dua isim yang digabung dengan satu huruf atof gitu. Huruf atof banyak sekali ya, ada 10 tuh. Harus hafal itu. Bil wawi wal fa'au wa wa summa hatta wabal wala walakin imma. Ada 10 tuh. Dan setiap huruf atof maknanya berbeda-beda. Wawu ini dan lah bahasa Indonesianya ya. Kalau dalam bahasa Arabnya limut lakil jam'i namanya. Limut lakil jam'i. Ya telah datang Umar dan Abu Bakar ya. Abu Bakar disebut ma'tuf, Umar disebut ma'tuf alaih. Nah, di sini yang harus mengikuti yang mana? Yang ma'tuf. Ma'tuf harus mengikuti ma'tuf alaihnya gitu loh. Kalau ma'tuf alaihnya ma'rifat ya harus ma'rifat apa namanya? I'robnya ya, dalam i'robnya harus mengikuti juga. Kalau i'robnya marfu' ya kan, ja'a Umaru ya kan marfu' dia karena jadi fa'il. Maka Abu Bakrin juga jadi fa'il atau jadi marfu' i'robnya, ngikutin si Umarnya. Seperti itu ya. Nah, jadi atof itu tidak hanya pada isim ya, juga terdapat dalam fi'il ya. Ketika menyambung kata kerja dengan kata kerja yang lain menggunakan huruf atof itu juga bisa. Contohnya di sini ya, ja'a wa syariba zaidun ya. Ja'a wa syariba zaidun. Zaid datang dan minum gitu loh. Dan minum. Ya di sini ja'a, ini ja'a juga. Enggak ada irobnya kan dia mabni ya. Kalau ini. Cuman ya tetap masuk ke atof. Maksudnya tidak hanya isim dengan isim yang bisa digabung dengan huruf atof ya. Fi'il pun bisa seperti itu. Bentar. Oke. Waduh. Kemudian selanjutnya yang nomor 3, tawabi nomor 3 itu ada disebut sebagai taukid ya. Taukid. Taukid itu secara bahasa yang menguatkan. Jadi kalau kita ingin menguatkan suatu kalimat dalam bahasa Arab itu bisa menggunakan taukid. Bisa menggunakan taukid namanya. Babnya bab taukid lah, termasuk dari salah satu tawabi. Yaitu apa? Kalimat isim yang digunakan untuk menguatkan lafaz sebelumnya. Ya, semisal kita ingin mengatakan itu Zaid benar-benar datang loh. Bukan siapa-siapa gitu loh. Bukan adiknya, bukan saudaranya, bukan pembantunya, tapi memang ya dia yang benar-benar datang gitu loh ke saya gitu loh. Maka itu bisa digunakan di bab taukid ya. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Ja'a Zaidun nafsuhu. Ja'a datang. Siapa yang datang? Zaidun Zaid ya. Nafsuhu ya hakikatnya Zaid bukan siapa-siapa lagi. Memang si Zaidnya gitu. Nah, yang menjadi contoh taukid itu lafaz nafsuhu. Ya, nafsuhu itu taukid dari Zaid ya. Ini namanya taukid atau muakid nanti. Zaidun namanya muakad. Sesuatu yang dikuatkan. Nah, karena Zaidun marfu, fa'il ya kan, marfu otomatis, maka nafsu juga jadi marfu seperti itu. Harus mengikuti juga. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Terus taukid. Nah, setelah kita tahu taukid secara definisi dan contohnya, lalu taukid itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada taukid lafdi dengan adalah mengulang kalimat yang ditaukidi. Ada taukid lafdi, ada taukid maknawi ya. Taukid lafdi itu ya ketika kita mentaukidi sebuah lafaz dengan cara mengulang lafaznya aja ya. Ya untuk menguatkan aja, mengafirmasi gitu ya.
ya Zaid emang datang gitu loh. Bisa dengan nafsuhu, bisa dengan mengulang lafaz, ibaratnya gitulah. Kita tuh bisa punya opsi ketika menguatkan sebuah kalimat dalam bahasa Arab, bisa dengan cara mengulang lafadznya atau dengan memberi taukid. Lafaz-lafaz taukid itu tertentu ya. Pertama nafsuhu, kemudian kullu, kulluhu, ajma'u juga ada, ajma'ina, akta'u, abta'u itu juga bisa. Nah, taukid lafdi ya, contohnya jaa zaidun, zaidun ya. Zaidun disebut 2 kali. Yaitu tujuannya ya untuk menguatkan aja, untuk mengafirmasi kalimatnya gitu, bahwa Zaid benar-benar telah datang. Kemudian taukid maknawi itu taukid yang menguat sebuah penguatan lafaz dengan lafaz yang sudah masyhur. Jadi dalam bab taukid ulama mengelompokkan sebuah lafaz yang mana lafaz ini tuh memang biasanya ya digunakan untuk mentaukidi oleh orang Arab. Apa saja? Yang pertama nafsu. Nafsu itu hakikah ya. Nafsuhu itu ya dia gitu. Huwa itu loh nafsu. Kemudian kullu artinya ya semuanya gitu. Ja'al kaumu kulluhu berarti benar-benar semua kaum itu telah datang. Seperti itu. Ainuhu juga hakikat ya. Telah datang ainuhu ya dia yang benar-benar datang gitu loh. Ja'a Zaidun ainuhu ya berarti ya si Zaid yang benar-benar telah datang. Atau ajma'u, ajma'u itu semuanya juga kayak kullu lah. Nah, lafaz-lafaz ini itu di apa ya? Dikelompokkan yang memang pasti dia itu kalau ada dalam sebuah kalimat biasanya dia jadi taukid gitu loh, nafsuhu, dan dia seringnya ya ada ininya ya, ada domirnya, isim domirnya tuh, kulluhu, ainuhu, ajma'uhu gitu. Nafsuhu kayak contoh yang pertama tadi. Seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan, tanyakan saja. Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 4, yaitu apa? Badal. Ya tawabi yang nomor 4 itu badal. Badal itu pengganti ya secara bahasa. Ketika kita ngomong kayak salah ngomong gitu loh, ataupun keceplosan ya, itu nanti masuk ke badal atau ngomong sesuatu tapi yang dimaksud sebagiannya itu juga bisa di situ dibadal lah secara sederhananya. Apa sih badal? Mari kita lihat. Badal adalah kalimat isim yang mengikuti isim sebelumnya. Ya sama kayak yang di atas-atas. Pokoknya dia kalimat isim mengikuti i'rab sebelumnya. Tapi fungsinya beda-beda ya. Kalau badal fungsinya untuk menggantikan lafaz sebelumnya. Entah menggantikan maksudnya adalah sebagiannya atau semuanya, sebagiannya, atau yang dimaksud adalah substansinya, atau salah ngomong memang gitulah. Itu badal. Jadi setiap tawabi itu sama intinya mengikuti i'rab sebelumnya, namun fungsinya itu beda-beda. Kalau naat untuk mensifati, kalau atof untuk menyambungkan saja, ya kan? Kalau taukid untuk menguatkan lah badal ini untuk menggantikan, gitu loh. Menggantikan gimana? Mari kita lihat di pembagiannya biar lebih enak gitu ya. Macam-macam badal lah supaya langsung tahu ya. Macamnya badal ada 4 ya. Dalam mengganti isim sebelumnya itu ada 4 pola ya. Pola yang pertama apa? Namanya badal kul mingkul. Bahasa Arabnya gini, badal kul mingkul. Adalah badal yang merupakan zat pengganti keseluruhan dari mubdal minhu. Maksudnya gimana? Nah, di sini ada kata-kata badal dan ada mubdal minhu. Mari kita lihat dulu istilahnya. Qoma Zaidun akhuka, telah berdiri Zaid yang merupakan saudaramu gitu. Maksudnya Zaid itu ya saudara. Maksudnya yang datang itu Zaid yang merupakan saudaramu gitu loh. Nah, Zaidun ini namanya di sini mubdal minhu, sesuatu yang diganti. Penggantinya mana? Ini akhuka, badal namanya. Nah, badal itu ya hakikatnya Zaidun gitu loh. Dia itu kayak yakni gitu loh. Telah datang Zaid
yakni saudaramu gitu maksudnya. Kalau dalam bahasa Indonesia ya, telah datang Zaid, yakni saudaramu. Nah, ahuka ini disebut sebagai badal. Ya, kemudian Zaidunnya mubdal minhu yang digantinya itu loh. Nah, karena Zaidun marfu, maaf, kan ada wawunya, alamatnya wawu, seperti itu. Nah, dia itu menggantikan keseluruhan. Maksudnya keseluruhan itu tidak ada bedanya. Ya ahuka ya Zaid, Zaidun ya ahuka. Wala farqa bainahuma gitu loh. Ya ahuka ya huwa Zaid gitu loh. Itu yang pertama contohnya ya. Kayak mirip ini sebenarnya sih. Kayak mirip taukid nafsuhu, hanya saja taukid kan ada efek menguatkan. Kalau badal kul mingkul itu ya tidak ada efek menguatkan, cuma menjelaskan bahwa Zaid itu yakni ahuka gitu loh, saudaramu sendiri gitu. Oke ya. Lalu yang kedua, pola yang kedua dari badal itu badal ba'ad mingkul ya. Ba'ad mingkul. Tulisannya gini, ba'ad mingkul. Adalah badal yang merupakan sebagian dari mubdal minhu. Badalnya itu sebagian ya. Bukan keseluruhan kayak di atas, tapi sebagian dari mubdal minhu. Ayo kita lihat di contohnya biar lebih tergambarkan. Contohnya apa? Akaltu al-khubza thuluthahu. Akaltu al-khubza thuluthahu. Saya makan roti. Tapi nggak semua roti, ya kan? Cuma sulusahu gitu loh. Sulusahu. Nah, di sini kita lihat badalnya mana kira-kira? Sulus. Sulus itu sepertiga. Khubza ini disebut mubdal minhu. Mubdal. Sulus itu badal ya akhirnya. Nah, sulusahu badal, al-khubza mubdal minhu. Nah, sulusahu badalnya itu mengganti sebagian. Sebagian yang enggak harus 50% ya, bisa 30%-nya, bisa 10%-nya. Intinya tidak semuanya, tapi sebagiannya aja gitu loh. Nah, sulusahu di sini dibaca nasab. Karena apa? Karena mengikuti khubza. Karena khubza menjadi maf'ul dan maf'ul hukumnya mangsub, maka badalnya juga ikut mangsub. Makanya dibacanya sulusahu, sepertiga. Kalau artinya saya makan roti, yakni sepertiganya saja, gitulah maksudnya. Nah, sulusahu ini mengikuti khubza gitu. Dan yang diikuti polanya menggantikan ya. Sulusahu itu menggantikan khubza, namun sebagiannya saja karena bukan semuanya kan. Kan sulusahu kan sepertiganya aja, berarti cuma sebagiannya saja. Seperti itu. Itu contoh badal ba'at mingkul ya, sebagian dari keseluruhan. Kalau di atas keseluruhan, kalau di sini sebagiannya saja, seperti itu. Kemudian badal istimal. Badal ini yang ketiga ya. Badal istimal itu badal yang merupakan sifat yang terkandung pada mubdal minhu. Maksudnya apa? Maksudnya dia menggantikan lafaz tapi dari sisi substansi lah. Sesuatu yang apa ya? Maknawi gitu loh. Yang nggak kelihatan tapi ya ada gitu loh. Ya itu istimal. Makanya kan istimal itu gini tulisannya ya, istimal. Istimal kan artinya mencakup ya. Ya mencakup lah, menggantikan, tapi menggantikan dari sisi substansinya. Yang diganti itu berupa substansinya atau sesuatu yang maknawi lah, yang enggak dohir. Contohnya gimana? Nawwara Zaidun ilmuhu. Nawwara Zaidun ilmuhu.
Nawwara itu fiil, menyinari ya, Zaidun Zaid. Apa nih yang menyinari nih? Kok Zaid bersinar? Kan bukan lampu ya kan? Makanya dijelaskan dengan badal ilmuhu. Maksudnya yang menyinari adalah ilmunya. Ya karena dia punya ilmu, dia itu jadi tauladan, jadi bersinar itu ya bukan bersinar secara hakiki ya. Maksudnya ya bermanfaat bagi sesama, akhlaknya baik gitu. Karakternya bagus seperti itu. Nah, nawaro Zaidun ilmuhu. Nah, ilmuhu ini badal. Zaidun ini mubdal minhu. Badal Zaidun ini mubdal minhu. Oke. Nah, ilmuhu dalam menggantikan Zaidun, badal ini dalam menggantikan mubdal minhunya itu enggak enggak zohir ataupun bukan sesuatu yang nampak gitu loh. Karena ilmu kan enggak tampak. Kita bisa megang ilmu enggak sih? Hakikatul ilminya kan enggak bisa. Ya kan bukan uang ya yang bisa kita pegang 100.000, 20.000, enggak bisa. Ilmu itu ya kita rasakan gitu loh. Manfaatnya, ya kan? Kebaikannya, keberkahannya, gitulah. Abstrak gitu ya. Nah, istimal tuh kayak gitu fungsinya, menggantikan sesuatu yang sifatnya maknawi atau yang terkandung di dalamnya. Kan ilmu kan terkandung di dalam si zaidnya gitu loh. Nah, seperti itu yang dinamakan badal istimal. Kemudian dia dibaca ilmuhu ya karena zaitun dibaca marfu menjadi fa'il sehingga badalnya juga ilmuhu seperti itu. Yang terakhir yaitu badal ghalat. Kalau kita lihat bahasa Arabnya kayak gini, ghalatun. Ghalat itu apa? Kesalahan. Apa namanya ya? Keceplosan tahu nggak sih? Ya itulah intinya sabqul lisan biasanya. Sabqul lisan. Sabaqul lisanu gitu biasanya. Keceplosan lah. Contohnya atau pengertiannya dulu, apa sih yang dinamakan badal ghalat? Badal yang berbeda dengan mubdal minhunya karena kesalahan berucap. Contoh konteksnya ada orang melihat kuda, tapi dia keburu ngomong Zaid dalam ucapannya. Kan kadang nggak sinkron ya antara mulut yang terucap dengan otaknya gitu ya. Semisal dia di mulutnya, di otaknya pengen ngomong kuda, tapi di mulutnya malah nyeplosnya Zaid. Ya, maka dia ngomong ro'aitu Zaidan. Saya melihat Zaid. Zaidan jadi maf'ul. Maf'ul hukumnya mangsub. Kemudian dia menyusul ya, mungkin kalau aslinya ini ada koma ya. Terus disusul dengan kata al-farosa. Al-farosa. Apa sih al-faros? Ya kuda. Nah, dia di sini jadi badal menggantikan mubdal minhunya mana Zaid. Nah, ini adalah sebuah kesalahan juga karena dia yang dilihat kuda tapi ngomongnya Zaid. Jadi cepet-cepet diganti kayak di amandemen langsung gitu loh, diganti dengan al-farosa seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, ini namanya badal gholatun. Atau disebut ya badal gholat lah begitu. Sampai sini bisa dipahami, apakah ada pertanyaan dari bab tawabi' yang sudah kita baca ini? Aman ya? Lanjut. Halo? Masih di sini? Halo Kak. Halo.
Halo? Lanjut, Kak. Kak Vina? Cek.
Halo? Cek. Halo, Kak Vina. Masih di sini?